Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Viva dengan NPM A1A022056. Di sini saya akan melanjutkan materi saya. Sekarang kita telah memasuki bab 4, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Materi yang pertama adalah pengertian manajemen SD atau sekolah dasar. Apa sih itu sekolah dasar? Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama. Walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah, akan tetapi kerjasama guru, orang tua siswa, dan siswa serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Nah, kalau manajemen sekolah dasar itu apa? Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Adapun peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada kegiatan yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Materi yang kedua adalah kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik. Kepala sekolah dan guru-guru senior memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi ini. Dapat kalian lihat pada bagan yang telah saya tampilkan, kerangka manajemen sekolah dasar itu ada beberapa. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Selanjutnya ada peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru, dan orang tua. Yang kedua ada distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran.
Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler. 9. Pemeliharaan catatan. 10. Pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya yang datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan definisi kurikulum nasional yang mengarahkan kita pada asumsi bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memaksimumkan pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Agar menjadi efektif, sekolah tidak perlu meningkatkan level sumber dayanya. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat artinya sekolah memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar yang menciptakan etos yang baik. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan, seorang pemimpin lembaga harus dapat mengelola dengan baik kegiatan pembelajaran beserta pendidiknya demi tercapainya peningkatan iklim profesionalisme dalam dunia pendidikan. Selain itu, perlu dikelola dengan baik ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan dan bagaimana melakukan pengelolaan partisipasi masyarakat sekitar dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan di sekolah atau madrasah. Adapun karakteristik sekolah dasar yang baik. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran, pendekatan pembelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif, tugas yang terdefinisi secara jelas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan yang terakhir pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Karakteristik sekolah yang didukung oleh orang tua dan masyarakat yang secara efektif dapat memelihara keberhasilan akademik dari semua siswa yang berbeda secara kebudayaan dan ekonomi. Mereka semua bertanggung jawab atas yang pertama, fasilitas sekolah dasar yang bersih dan teratur. Kedua, pegawai sekolah dasar yang ramah dengan pelayanan dukungan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan sekolah dasar di luar kelas. Dan yang terakhir, program pengembangan sumber daya dan sukarelawan menyeluruh. Adapun keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat secara signifikan bagi siswa, yaitu yang pertama, prestasi akademik siswa meningkat, tingkat belajar siswa meningkat, tingkat dropout yang menurun, keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat, dan yang terakhir perilaku yang meningkat dan kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai komunikasi dan mengundang partisipasi. Sekolah dasar dapat mengundang orang tua dan anggota masyarakat ataupun ahli pendidikan melalui pemberian kesempatan bagi orang tua yang berkonsultasi akan berhubungan secara langsung dengan pencapaian anak-anaknya dan meningkatkan kualitas sekolah. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan ada pada bagan yang telah saya
saya terapkan atau saya tampilkan. Yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar. Dan yang terakhir, aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Pendapat lain menyatakan bahwa sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru sekolah dasar tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya termotivasi untuk belajar. Yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi sumber daya. Yang keempat, membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa-siswa. Yang kelima, memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswanya baik dari segi performa, akademik maupun perilaku yang baik. Yang keenam, memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa secara individu. Yang ketujuh, memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan tanggung jawab serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kesembilan, memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin bahwa penilaian merupakan bagian integral dari ruang kelas. Yang kesepuluh, bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya dan menginformasikannya kepada orang tua siswa. Dan yang terakhir, mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Materi selanjutnya yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang keenam, materinya yaitu penerapan. Penerapan pada mutu lembaga yang pertama yaitu mengembangkan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun faktor penyebab perbaikan mutu tidak berjalan dengan lancar, yaitu strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar pada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijalankan pemimpin lembaga pendidikan terlalu bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu, dan pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro
tidak terjadi atau tidak terjalan di tingkat mikro. Selanjutnya, kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien, pemanfaatan dana yang profesional, program peningkatan mutu sekolah, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah, desain standar yang tepat, sistem organisasi yang efektif, kepemimpinan yang efektif, dan motivasi personal.